Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Elena Putri dan berikut USM News selengkapnya. Universitas Semarang menggelar pembekalan wisuda ke-71 pada 19 Februari 2025. Membekali calon wisudawan dengan wawasan tentang dunia kerja, komunikasi, teknologi, dan personal branding digital. Menggelar acara pembekalan wisuda dan sosialisasi wisuda. Acara ini membekali calon wisudawan dengan wawasan dan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Hadir sebagai narasumber Ketua UCIC Pak Dedi dan perwakilan Jalanitas Media Pak Paulus yang berbagi motivasi serta wawasan tentang tantangan dunia kerja. Ya, untuk pembekalan ini harapan saya dari mahasiswa yang sudah lulus itu mahasiswa dan mahasiswi ya, itu yang sudah lulus bisa mengetahui tujuannya, jadi mereka akan bekerja di mana, menjadi profesional profesional kerja itu mau di mana, supaya terarah, karena banyak sekali teman-teman yang belum tahu kemana mereka akan bekerjanya nanti, industri apa dia mau bergelut, gitu kan? Karena di semua industri banyak teman-teman dari fakultas teknik ya, orang kerja di teknik, di perusahaan IT membutuhkan teknik, membutuhkan legal, membutuhkan ekonomi manajemen, psikologi untuk di HRD, semua dibutuhkan, tinggal penempatannya itu di mana, ya. Jadi harapan saya dengan adanya pembekalan ini, saya bisa memberikan suggest ke teman-teman yang mau wisuda kemana mereka harus melangkahnya, gitu. Pembekalan ini menyoroti pentingnya komunikasi, adaptasi teknologi, dan personal branding digital. Acara ini juga menjadi ajang diskusi bagi calon wisudawan untuk bertanya langsung tentang tantangan dan peluang karir. Baik, yang pertama tentunya pembekalan ini sebagai gerbang utama sebelum lulusan itu lulus dan kemudian di wisuda, tentunya harus disiapkan secara dini terkait dengan kesiapan para calon wisudawan ataupun wisudawati. Yang pertama kita siapkan terkait dengan beberapa hal yang diantaranya soft skill dan kemudian bagaimana menghadapi era zaman sekarang yang kemudian semuanya sudah digitalisasi, dan tentunya kita mendatangkan beberapa narasumber, 2 narasumber ini yang berkompeten di bidangnya, yang kemudian menyampaikan bagaimana cara menghadapi untuk persiapan di dalam dunia kerja. Nah, tentunya di dunia kerja ini nanti para wisudawan maupun wisudawati tentunya sudah siap dalam menghadapi dunia kerja yang serba digital. Dengan adanya pembekalan ini diharapkan para lulusan Universitas Semarang dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja. Bekal ilmu, keterampilan, dan strategi yang diperoleh dalam acara ini dapat menjadi modal penting bagi mereka untuk membangun karir yang sukses dan berkontribusi bagi masyarakat. Menyambut bulan suci Ramadan, PT PLN Persero bersiap untuk memastikan keandalan listrik. Supervisi juga dilakukan Vice Presiden Keamanan Korporat PLN ke PLN UP 2D, Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta demi terciptanya layanan prima bagi pelanggan. Semarang Vice Presiden Keamanan Korporat PT PLN Persero, Deti Elviani, melakukan kunjungan dan supervisi pengamanan objek vital nasional atau OPVITNAS ke PLN UP 2D Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Kamis lalu. Kunjungan ini menjadi bentuk tindak lanjut dalam memastikan keandalan listrik dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dalam kunjungannya, Deti Elviani menuturkan bahwa kehadirannya ingin memastikan keamanan pasokan listrik di masa Ramadan berjalan dengan baik. Ia juga berharap dengan keandalan listrik PLN, masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan nyaman.
Senada dengan hal itu, manajer PLN UP 2D Jateng dan DIY Munawir Hakim memastikan bahwa timnya siap memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan. PLN UP 2D Jateng dan DIY memastikan kepuasan pelanggan tetap menjadi prioritas utama, serta dapat memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat selama bulan Ramadan dan memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah kerjanya. Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas di Jawa Tengah bekerja sama dengan kawasan hutan dengan tujuan khusus Universitas Diponegoro menanam 2.000 pohon di kawasan sekitar Kali Gede yang merupakan hulu daerah aliran Sungai Babon, Penggaron, Semarang. Kegiatan penanaman pohon yang didukung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Jawa Tengah serta berbagai stakeholder kehutanan tersebut dipusatkan di areal KHDTK Wanadipa Undip, Penggaron, Kabupaten Semarang. Menurut Kepala KHDTK Undip, Sri Puryono, didampingi Ketua Pengda IK SKMA Jateng Didi Kuntoro, mengatakan bahwa di bawah kawasan ini ada Kali Gede yang merupakan hulu Das Babon. Keberadaan Das Babon ini sangat berpengaruh terhadap kota-kota atau perumahan di bawahnya. Guru Besar Undip tersebut mengatakan bahwa daerah di sekitar Sungai Babon yang terdampak banjir selama ini, hulunya ada di sekitar Penggaron. Ia mengajak untuk menggiatkan penanaman pohon ini dalam rangka memperbaiki hulu Das Babon yang kerap menjadi hulu kiriman banjir di Semarang Bawah, sehingga banjir dapat kita antisipasi dari hulunya. Kegiatan penanaman 2.000 pohon yang dilakukan IK SKMA dan KHDTK Undip juga terkait dengan peringatan Hari Bumi 2025 yang bertema Kekuatan Kita, Planet Kita. Sejalan dengan tema tersebut, penanaman pohon merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan bumi. Menurutnya hal tersebut merupakan upaya kecil tapi hasilnya besar. Menurut Profesor Puryono, setidaknya satu orang minimal menanam 25 pohon. Hal itu berdasarkan pada perhitungan usia rata-rata manusia adalah 70 tahun. Alumni SKMA, Sekolah Kehutanan Menengah Atas, yang sekarang namanya SMK Kehutanan, ini di bawah naungan Kementerian Kehutanan, mengadakan penanaman bersama, kerjasama dengan KHDTK Undip, kawasan hutan dengan tujuan khusus Undip. Kali ini disungkuyung didukung oleh Dinas Kehutanan Provinsi, Lingkungan Hidup Sekitar Provinsi, Perum Perhutani, UPT, Kementerian Kehutanan menanam 2.000 pohon. 2.000 pohon. Ini tema Hari Bumi pada saat ini adalah semangat kita dan planet kita. Ini kekuatan kita, ini adalah bagaimana menyelamatkan bumi. Jadi ini upaya kecil, usaha kecil tapi hasilnya besar. Temanya seperti itu. Dan tanaman yang dilakukan tadi ini adalah tanaman langka dan juga tanaman buah-buahan. Ada pete, kemudian ada semangka, apokat, kemudian juga ada tanaman langka. Di sini tadi ada nam-nam, kemudian ada agatis, ada cendana, dan kayu putih. Ini harapannya apa? Ini adalah percontohan. Kawasan ini 100 hektar kurang lebih. Ini adalah yang mengelola adalah Undip. Kebetulan kami dipercaya sebagai pengelola. Untuk itu saya berharap kepada masyarakat ini adalah sebagai contoh. Ayo menanam. Satu orang minimal 25 pohon. Pihaknya mengajak kepada generasi muda dan seluruh halayak luas untuk menanam bersama-sama melestarikan bumi adalah amal jariah yang luar biasa dalam rangka menyelamatkan iklim kita supaya tidak terjadi perubahan iklim ekstrim yang dampaknya tidak baik pada kita. Dari Semarang, Andre, USM TV. Keberadaan ICMI secara historis tidak dapat dipisahkan dari Universitas Brawijaya. Untuk itu, UB memiliki ikatan batin yang kuat untuk membantu berkembangnya ICMI secara konsisten. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Imam Santoso pada Silakwil ICMI Jateng yang berlangsung di Universitas Brawijaya pada akhir pekan lalu. Diharapkan kiprah ICMI dapat menjadi pendorong bagi tumbuh kembangnya intelektual di kampus Universitas Brawijaya.
Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya Profesor Imam Santoso mengatakan bahwa sesuai arahan Rektor Universitas Brawijaya akan terus mendukung keberadaan dan kiprah ICMI sebagai wadah intelektual Muslim di Indonesia. Universitas Brawijaya memiliki ikatan batin dan historis yang kuat dengan ICMI karena ICMI lahir di kampus Universitas Brawijaya. Untuk itu, menurut Imam, pihaknya akan terus bersinergi dengan ICMI untuk mendorong dan menumbuh kembangkan tradisi intelektual di dalam kampus sebagai kawah candra di muka bagi lahirnya intelektual baru. Melalui wadah ICMI diharapkan akan lahir cendekiawan Muslim baru yang mampu memberikan pencerahan dan kemajuan pada bangsa. Jadi kampus ini adalah tempat kawah candra di muka calon-calon intelektual. Dan ISMI itu adalah sebuah organisasi yang menggerakkan kolaborasi para intelektual. Sehingga sangat tepat kalau Silakwil Jatim 2025 ini bertempat di UB, karena UB bukan saja sebagai salah satu tempat lahirnya ISMI, tetapi juga bagaimana kolaborasi antar ISMI sebagai ormas dan perguruan tinggi sebagai kawah candra di muka para intelektual ini untuk berkolaborasi menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi masyarakat dan bagi pembangunan bangsa. Ya tentu karena kita sendiri secara struktural kita punya namanya Masjid Raden Patah, kemudian kita punya pusat pembinaan agama yang melalui kelembagaan ini dan tentu melalui banyak program kita akan memberikan fasilitasi iklim yang baik, pendidikan formal maupun informal bagi para mahasiswa sehingga melalui proses yang interaktif itu, proses kolaboratif itu kemudian bisa menghasilkan calon-calon intelektual Muslim yang hebat. Ke depan ada rencana kerjasama erat begitu dengan ISMI? Ya, beberapa program nanti akan kita akselerasi melalui kerjasama antara UB dengan ISMI dan ada kemungkinan ini juga sedang kita komunikasikan tahun depan kalau disetujui UB akan menjadi tuan rumah Kongres ISMI Nasional. Jadi ini tentu masih dalam proses komunikasi. Universitas Brawijaya juga berkomitmen siap untuk menjadi tuan rumah Kongres ICMI yang akan datang sebagai bagian dari kontribusi kampus dalam menjaga ICMI agar senantiasa berjalan pada koridor intelektual yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk QSM TV. Pemirsa, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan sendi agar terhindar dari berbagai penyakit. Salah satunya adalah penyakit osteoartritis. Osteoartritis termasuk ke dalam penyakit degeneratif karena erat kaitannya dengan pertambahan usia. Berikut laporan selengkapnya. Sendi merupakan bagian tubuh yang berfungsi untuk menopang tubuh kita agar dapat beraktivitas dengan baik sehari-harinya. Oleh karena itu, kesehatan sendi sangat penting untuk dijaga. Jika tidak, akibatnya bisa sangat fatal, salah satunya terkena osteoartritis. Osteoartritis merupakan kelainan pada sendi akibat perubahan struktur sendi yang berkembang seiring bertambahnya usia. Penyakit sendi ini tergolong degeneratif karena erat kaitannya dengan pertambahan usia. Dr. Fatur Rahman, spesialis ortopedi Rumah Sakit Unpad, menjelaskan gejala apa saja yang dapat menjadi awal dari osteoartritis. Secara umum gejalanya adalah nyeri pada persendian. Nyeri pada persendian. Kita ambil contoh di sini sendi lutut ya, karena berdasarkan epidemiologi yang sering itu adalah sendi lutut. Kemudian lebih lanjut kaku itu berkelanjutan saat beraktivitas juga terjadi. Iya. Kemudian nyerinya bertambah, gerakannya berkurang atau kaku gitu ya. Iya. Dan terakhir anggota gerak itu mengalami, atau lutut itu, kita bicara lutut dulu aja ya. Iya. Mengalami pembengkokan. Meskipun erat dengan faktor usia, tinggi dan berat badan justru menjadi faktor paling kuat ketika menyangkut kesehatan sendi. Oleh karenanya, tinggi dan berat badan diupayakan ideal agar kesehatan sendi dapat dipelihara dalam jangka waktu panjang. Penanggulangan dari osteoartritis sendiri disesuaikan mengikuti gejala yang ditunjukkan, baik gejala ringan, sedang, maupun berat. Tiap gejala memiliki penanggulangannya masing-masing. Ini yang penting, jadi pertama tentu kita lakukan upaya-upaya
pemantauan ya, kalau masuk usia 40-50 ada baiknya check up ya kan? Oh, check up rutin ya berarti? Ada baiknya ya Oke. konsultasi dan lain-lainnya, cari tahu dan seterusnya. Pantau apakah tinggi dan berat badan ini ideal atau overweight atau bahkan obes Oke. gitu. Terus selanjutnya adakah gejala? Kalau ada gejala nyeri-nyeri sendi ya, bangun tidur terutama Iya. ya. Kenapa bangun tidur? Karena saat tidur itu peradangan yang ada menimbulkan reaksi ya, menimbulkan pembengkakan dan lain-lain gitu ya. Kira-kira begitu sederhananya. Saat bangun terasa sebagai satu nyeri yang khas gitu ya, akibat penekanan struktur mekanik yang ada di sekitar sendi. Meskipun beredar banyak cara menghindari osteoartritis, diharapkan cara yang sudah terbukti secara sains tetap jadi pilihan utama agar kedepannya tidak menimbulkan efek samping yang merugikan. Untuk informasi seputar kesehatan lainnya, saksikan program Healthy Talk di kanal YouTube Divya Unpad TV. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk QSM TV. Pemirsa, Presiden Direktur PT Indika Energi Tbk Arsyad Rashid memberikan kuliah umum tantangan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045 di kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Arsyad Rashid mengajak mahasiswa untuk memiliki kepercayaan diri, keberanian dalam berinovasi, serta keterampilan komunikasi yang baik. Berikut liputannya untuk Anda. Universitas Hasanuddin Makassar menghadirkan Presiden Direktur PT Indika Energi Tbk Arsyad Rashid dalam kuliah umum di Arsyad Rashid Lecture Theater, Kampus Unhas Tamalan Rea, Jumat 14 Februari 2025. Kuliah umum sebagai rangkaian peresmian Arsyad Rashid Lecture Theater ini bertemakan generasi muda dan tantangan seru menuju Indonesia Emas 2045. Dalam kuliah umum tersebut, Arsyad Rashid menegaskan jika pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan harus menjadi prioritas utama, di mana UMKM memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dengan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, bonus ini bisa menjadi tantangan. Karenanya, generasi muda harus dibekali dengan keterampilan, pengetahuan, dan pola pikir inovatif agar mampu bersaing di era global. Ia pun menekankan pentingnya kewirausahaan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dikatakannya saat ini sebanyak 90% peluang kerja berasal dari UMKM, tetapi fakta menunjukkan bahwa 80% bisnis baru mengalami kegagalan dalam 3 tahun pertama akibat kurangnya strategi bisnis, keterbatasan modal, serta lemahnya jaringan pasar dan komunitas pendukung. Dijelaskannya, inovasi harus menjadi prioritas dalam membangun bisnis, bukan sekedar mengikuti tren pasar. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik dan penguatan jaringan komunitas juga menjadi faktor kunci keberhasilan dalam dunia usaha. Juga memerlukan 3 prinsip utama yang harus diterapkan, yaitu competition, collaboration, juga complementary. Tadi, jangan berpikir, jadi saya tuh kadang-kadang nggak suka dengan kata UMKM. Dengan membuatnya, kenapa? Jangan dikatakan ini ada pengusaha kecil, menengah. Sebetulnya, mestinya nih kita ngomongin, ini semua adalah wirausaha. Yang omsetnya masih kecil. Nanti bagaimana supaya omsetnya lebih tinggi, supaya dia menjadi wirausaha yang lebih besar lagi, yaitu menjadi menengah dan lain-lain. Nah, kewirausahaan ini sangat penting. Jadi untuk itu jangan juga tadi saya bilang berkecil hati dulu, karena kadang-kadang melihat produk dari luar, wah ini ada produk dari luar, masa kita nggak bisa buat? Bisa dibuat, bisa dicontoh. Tanya-tanya. Jadi saya minta pada teman-teman daripada usaha yang kecil menengah, jangan tidak percaya diri bahwa bisa melakukan inovasi. Dan kompetisi itu bagus loh. Dengan itu bisa dilihat. Paling mudah lihat di e-commerce barang-barangnya. Lihatin mana yang produk-produk dari luar negeri. Bisa nggak kita buat sendiri? Kalau kita tambah banyak bisa buat dan inovasi lebih bagus, pasti orang juga banyak yang lebih yang itu. Dan mengerti naratifnya, cerita, dan secara penting cerita-cerita yang ada untuk cara berjualannya bagaimana. Jadi inovasi menjadi kunci sih. Menutup kuliah umumnya, Arsyad Rashid yang juga merupakan anggota Wali Amanat Unhas berpesan kepada mahasiswa untuk memiliki kepercayaan diri, keberanian dalam berinovasi, serta keterampilan komunikasi yang baik, terutama dalam public speaking. Sebagai bentuk kontribusi akademik, Arsyad Rashid juga menyerahkan buku karyanya kepada Universitas Hasanuddin yang berjudul Bangkitnya Kewirausahaan Sosial di Indonesia, Kisah Muhammadiyah. Ia berharap buku tersebut menjadi referensi bagi mahasiswa dalam memahami pentingnya kewirausahaan sosial dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Rahmatia, Unhas TV.
Pemirsa, bertujuan memperkenalkan Indonesia, warga Amerika Serikat yang datang ke sebuah mall besar di Arlington, Virginia, diajak ikut menyelami langsung kebudayaan Jawa Barat. Tak hanya menikmati berbagai tarian, bahkan ikut menari bersama, serta tentunya menikmati kuliner khas Jawa Barat seperti sate maringgi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Elina Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana mal di Pentagon City, Arlington, Virginia terasa berbeda akhir pekan itu. Ada tari jaipong, wayang golek cepot, dan sate marangi. Juga tari ketuk tilu yang mengajak pengunjung ikut menari di atas panggung. It's always good to see Indonesia here because orang Amerika tidak tahu apa saja tentang Indonesia. Memang itu hilang dari pendidikan kita. Mungkin tentang gunung api, mungkin sedikit tentang itu aja orangutan, Fernanda, asal Chili, senang karena ia dan kedua orang tuanya mendapat cedera mata totopang, ikat kepala khas Sunda. It's really good to share our own cultures, to share it with other people that don't really know about it. I love these kind of things. It's really good. Charlie, Fernanda, dan para pengunjung lain di mall diajak untuk menyelami kebudayaan Jawa Barat dalam acara West Java Experience dan Nationalism of Indonesia. Kenapa kita pertama pilih di mall? Waktu kemarin itu sudah pemikiran untuk kita lakukan di suatu gedung yang tertutup gitu ya. Kemudian kita berpikir kalau kita melakukan di dalam gedung berarti nanti kebanyakan hanya untuk orang kita aja. Padahal kita kan maunya experience kita ditularkan terutama ke penduduk sini ya, di DMV ya. Acara ini merupakan bagian dari misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat untuk memperkenalkan budaya Jawa Barat, meningkatkan ekspor ke Amerika, dan investasi ke provinsi ini. Kita memperkenalkan Jawa Barat ya dengan hasil-hasil lokalnya bisa mengisi pasar di luar, terutama di Washington ini. Investasi ya, kita juga di sana mungkin bisa menyiapkan lahannya atau semacam pinjam pakai ya. Nah, yang penting mereka berinvestasi dan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Promosi Jawa Barat di Amerika seperti ini, menurut Kedutaan Besar Indonesia di Washington, perlu diteruskan supaya warga Amerika tidak hanya mengenal Indonesia dari Bali. Kita juga selama ini mempromosikan Indonesia beyond Bali. Kita bilang Indonesia itu 17.000 pulau dan juga banyak provinsi yang tidak kalah indahnya dari Bali. Contohnya Jawa Barat. Lengkap di Jawa Barat. Ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada pantai. Bagi generasi muda diaspora Indonesia yang tinggal di Washington DC dan sekitarnya, West Java Experience bisa menjadi cara untuk mengekspresikan ikatan budaya dengan tanah air. And I like the energy that you have to put out in comparison to like Javanese dance, very slow. So trying out this region of Indonesian art is very exciting and I like to put my energy into it. Dari Pentagon City, Virginia, Supriyono, Nia, dan Bani Rahayu, VOA.